Pencet, Agil dimatiin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa nggak? Puasa. Sehat ya? Sehat nggak? Sehat enggak? Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Aku. Sakit apa? Pusing. Pusing. Itu kok keringetan? Lari-lari kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Bela juga tuh. Di absen dulu ya. Zaidan. Hadir nggak Zaidan? Adil. Siapa? Agil. Agil. Hadir enggak? Ada. Ada. Abi. Hadir. Karin. Hadir. Bella. Hadir. Hadir semua berarti. Bila kok kamu? Oh iya Bila. Kemana Bila? Main. Enggak. Minggat. Sekarang bab 1 ya. Bab 1 judulnya surat At-Tin dan hukum membaca qalqalah, lam dan ro. Hafal nggak surat At-Tin? Aku hafal. Siapa yang hafal surat At-Tin? Aku. Pertamanya apa? At-Tin pertamanya gimana yo? Watini wazaitun. Watini wazaitun. Wazaitun. Bella hafal nggak? Enggak. Ini Abi hafal nggak? Enggak. Aku enggak tahu doanya. Karin aja yang Enggak ada hafal. doanya. Coba sini Karin maju. Maju Karin. Ayo nggak apa-apa. Sini. Di sini. Dan Di sini. sudah ada. Di sini. Enggak. Ya, coba di situ. Majuan, kaki majuan biar kan. Majuan merah juga gitu majuan. Udah. Lagi. Pakai masker enggak? Dengerin. What? Watini wazaitun. Hadal barzil. Akal khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Faman kadzdzaba ba'da bidzin ini sallallahu bi ahkamil hakim. Betul. Tepuk tangan. Nah. Bareng-bareng yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ada berapa surat At-Tin? Berapa ayat? 8. Oh ya 8. Berapa Bella? 8. 8. 10. Apa? Iya. Bel. Tahu nggak sebab turun surat At-Tin kenapa? Tahu. Ini kakak bacain ya, karena suruh bacain. Oh. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang tua renta atau pikun. Orang pikun itu sudah
sudah lupa sering lupa gitu. Ada yang pikun nggak di keluarga kalian? Pikun apa? Udah lupaan gitu ditanya. Lupaan, mungkin nggak tahu lupa. Ayo, iya. Apa? Ayo, pencet di sini. Lupa namanya lupa sudah. Oh, enggak ada. Nih, masa pikun adalah kondisi seorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak prima. Tidak prima itu tidak bagus. Contoh dalam amal ibadah, banyak di antara orang pikun yang sudah tak ingat lagi waktu sholat, tidak ingat puasa. Tuh, kalau orang pikun nggak ingat lagi waktu sholat kapan, waktunya puasa, waktunya puasa malah makan gitu. Waktunya makan apa? Ya. Diterusin di antara sholat sahabat Nabi banyak yang tua dan merasa ketakutan tidak mendapat pahala atau tidak menjadi ahli surga jika mereka sampai mengalami masa pikun. Mereka gelisah mempertanyakannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebelum pikun mereka beriman dan beramal soleh, pahalanya tetap mengalir sampai dia meninggal. Kesimpulan isi At-Tin selanjutnya. Kesimpulannya ada 4. Nih, ayat 1, 2, dan 3. Allah bersumpah atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turisinin, tempat tinggal dulu, yaitu kota Damaskus. Kota Damaskus. Kota negeri Syria yang banyak pohon buah tin, zaitun. Zaitun apa? Zaitun adalah Baitul Maqdis, ini Zaidan. Zaidun adiknya bukan. Udah kumisan di sini loh. Ya itu ya. Belum. Kalau turis ini artinya Bukit Sinai. Bukit Sinai. Tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Ya, di mana Nabi Musa menerima wahyu? Di bukit Sinai. Oh iya. Di Bukit Sinai. Di tempat itu juga kezaliman yang disimbolkan oleh manusia-manusia sombong. Seperti siapa? Manusia-manusia sombong seperti Fir'aun. Siapa lagi? Siapa? Karun. Siapa lagi? Siapa lagi? Namrud, bukan Karin, Karun. Abu Lahab dan Abu Jahal. Iya. Siapa ini jadi manusia sombong dan dia disebutin namanya tuh Fir'aun, ada Karun, bukan Karin ya, Namrud, Abu Lahab dan Abu Jahal. Ayat keempat, kesimpulan yang kedua, yang ayat keempat, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bentuknya paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Bentuk wajah yang dimaksud bukan hanya fisik, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia diberi akal untuk berpikir, tapi juga diberi potensi nafsu, hingga manusia berkreasi menciptakan sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Ayat kelima dan keenam, Allah menerangkan banyak manusia menyimpang dan tidak menggunakan potensi untuk beribadah dan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi adalah orang yang beriman dan amal soleh yang senantiasa mendapat pahala tidak terputus sampai dia meninggal dan menjadi ahli surga. Yang ayat ke-7 dan 8. Tadi ada berapa? Berarti ada 8. Ini yang ke-7 dan yang ke-8. Berarti yang terakhir itu kesimpulan isinya, orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang yang mendustakan Allah. Yang nggak mau beriman berarti mendustakan Allah dan akan mendapatkan balasannya apa? Masuk neraka. Nggak mau. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah yang maha adil.
Nah, selanjutnya tadi yang A, sekarang yang B. Hukum membaca qalqalah. Ada yang tahu huruf qalqalah ada berapa? Iya, taruh di bawah. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa? 1. Satu itu Ba. ban. 2. Habis itu kayak tadi ya. Ada. Nih guys, sebutin ada ba, ja, Kare. da, to, Ere. disingkat baju. Ayo angkat aku kakinya. Baju. Ba, Sakit ja, Gil da, tanganku. to, ko. Aku tuh ngomong. Qalqalah bacanya mantul ya. Mantul ya. Qalqalah ada 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro karena dalam kata-kata tersebut terdapat huruf dal dan kof mati. Adapun dal kof termasuk huruf qalqalah yang dalam ayat. Yuk, dengerin. Dan. Ya, hukum membacanya bisa contohnya pokoknya yang ada huruf ba sama da to. Tabat yada adila habin wa tab. Nah, itu kan dipantunin. Ba-nya tuh pantun. Masuk ke qalqalah kubro. Apa ada watabba? Watabba. Ya watabba. Ini kan ada kata pertama terdapat huruf ba'dud, tetapi membacanya dimatikan karena ada ujung ayat hingga kata watab dimatikan menjadi watabbe. Watabbe. Kan pertamanya watabba. Jadi watabbe. Watabba. Ya. Yang C hukum bacaan lam dan ro. Ini bacaan ini sih bacaan contoh-contoh berikut. Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada contoh Rasulullah, lam pada kata Allah dibaca tebal. Rasulullah tebal ya. Rasulullah tebal. Karena diawali dengan domah, sebelumnya domah. Sehingga kata Allah dibaca Allah menjadi Rasulullah, bukan Rasulullah. Adapun pada contoh yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, huruf lam pada kata Bismillah dibaca tatif tipis karena diawali dengan huruf kasroh seperti di bawah. Dibaca tipis Bismillahirrahmanirrahim. Tadi. Satu hukum rak dibaca takfif tebal, rak berbaris fathah atau domah. Rabbana khairan ruzqna ghafuran. 2 amati dan huruf sebelumnya berbaris fathah dibaca tebal bar yar Qur'anu huruf yang dibaca tipis berbaris kasroh atau satu rakaat. Usrin Laku sini. kalau tempat kalau mati didahului huruf berbasis kasroh. Fir'aun dibaca tipis Fir'aun. Takbir rohnya dibaca tipis. Alif
pegang batu. Bela. Ya, kesimpulan maju. Kamunya ya, Man. Kesimpulan dari pembahasan tadi yang bab 1 mengenai surat At-Tin dan Qalqalah dan hukum roh. Yang pertama, surat At-Tin. Melalui surat At-Tin Allah bersumpah dengan beberapa tempat, yaitu Damaskus, Baitul Maqdis, dan Mekah, tempat lahir para rasulnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW, dan Tur Sinin, Bukit Sinai, merupakan tempat penungguhan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, surat Tin berisi keterangan Allah tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Namun banyak di antara mereka yang mendapatkan siksa neraka karena tidak beriman dan beramal soleh atau tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyimpang dari kebenaran dan dicap sebagai para pendusta Allah. Yang ketiga, dalam Al-Quran sering ditemukan 5 huruf hijaiyah yang bertanda sukun, disebut juga huruf mati, yaitu ba, ja, da, to, ko, yang disingkat baju di toko. Hukum bacaannya dalam ilmu tajwid disebut qalqalah. Apabila huruf tersebut memang awalnya sudah mati disebut qalqalah sukra, jika matinya di ujung disebut qalqalah kubra. Selain qalqalah, dalam Al-Quran terdapat 2 huruf yang dapat dibaca tarkib, yang dibaca tipis dan tebal, yaitu tarkib tipis, tafkhim tebal, yaitu huruf lam dan ro. Lam dibaca tipis jika didahului huruf yang berbaris kasroh, dan dibaca tebal jika didahului huruf yang berharkat fathah atau dhamma. Huruf ro dibaca tipis jika berbaris kasroh, dan dibaca tebal jika berbaris fathah atau fathah tain dan di dhamma atau dhamma tain. Nah ya, gitu aja. Ada yang mau ditanya nih nggak? Nggak ada. Bener. Udah paham semuanya? Sudah. Udah. Selanjutnya kalian nulis di rumah ya. Kak. Dirangkum ini nanti. Ya. Udah. Untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.